sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ada naik al-mimbar ke mimbar. Suatu ketika Nabi naik mimbar, bayangkan kalau disebut baginda Nabi sebisa mungkin hadirkan di hati kita dan pikiran kita. Nabi naik mimbar. Semoga bisa melihat mimbarnya Rasulullah semuanya. Di Madinah ada mimbar Nabi. Wa qala amin 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 3 kali. Arti amin adalah kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, amin kabulkan. Jadi kalau kita kata amin itu artinya apa? Istajib ya Rabb du'ai. Oh ya Allah kabulkan doaku. Makanya amin artinya apa sih kan gitu. Kalau ada doa aku bilang amin, maksudnya kabulkan ya Allah doaku. Nabi mengatakan amin amin. Fi riwayatin dalam riwayat lain su'ada, Nabi naik. Rasulullah SAW Nabi naik al-mimbar mimbar. Falamma raqa, tatkala Nabi naik atabatan, satu tangga mimbar, qala amin. Nabi mengucapkan kalimat amin. Tsumma raqa ukhra. Kemudian Nabi naik ukhra kepada tangga yang lainnya lagi. Faqala, dan Nabi berkata lagi, mengucapkan lagi amin kedua. Tsumma raqa, kemudian Nabi naik lagi atabatan thalithatan, yang ketiga. Faqala amin, Nabi juga mengucapkan kalimat amin. Kila, lalu Nabi ditanya. Kila dikatakan, maksudnya orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'adtal mimbara, engkau naik mimbar. Fakulta, kemudian engkau berkata amin, amin, amin 3 kali. Maksudnya kenapa kau ngomong amin ya Rasul? Siapa yang kau amini? Dan apa yang diamini? Siapa yang kau amini dan siapa yang diamini? Faqala, Nabi menjawab, inna Jibril alaihissalam. Oh, yang diamini Jibril. Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya Jibril alaihissalam atani, datang kepadaku. Faqala, kemudian berkata, man adraka syahra ramadhana, barang siapa dimudahkan oleh Allah untuk bertemu menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian kok ternyata dia tidak diampuni oleh Allah, fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, sungguh terkutuk dia, ab'adu, terjauhkan daripada rahmat Allah, fa'ab'adahu Allah, semoga Allah mengutuk dia, mencelaka, macam menghukum dia, ab'adahu Allah, maka terkutuk. Kalimat ab'adahu Allah, terkutuklah dia. Kul amin, malaikat Jibril mengatakan, katakanlah amin. Wa qultu, maka baginda Nabi menjawab amin. Jibril ngomong gitu, saya ikut amin. Wa man, ini artinya apa? Ada orang masuk bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya oleh Allah, maka sungguh manusia celaka dia. Didoakan oleh malaikat Jibril, Nabi mengamini. Kenapa disebut sebagai orang celaka? Dialah seperti ayam mati di lumbung padi. Ada ini bulan istimewa, bulan pengampunan, Allah membagi-bagikan pengampunan, ternyata dia tidak mendapatkan, dan sungguh dia tidak akan mendapatkannya kecuali karena keteledorannya dan karena kedunguannya, karena kebodohannya. Maka terkutuklah manusia ini. Maknanya apa? Begitu mudahnya orang mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Begitu luar biasanya Ramadan, lah kok dia masih menjadi manusia yang enggak benar, berarti keterlaluan dia, fa'abadahullahu, terkutuklah dia. Waman adraka abawaihi, waman, dan barang siapa adraka, menemui abawaihi, kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yubirrahuma, kemudian dia tidak sempat berbakti kepada keduanya, naudzubillah, famata, lalu mati, fadakhalan nar, masuk neraka, fa'abadahullahu, terkutuklah dia. Kul amin, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, katakan amin wahai Muhammad. Wa qultu, maka aku menjawab amin. Semoga Allah mengkabul doa itu. Allah, ajib. Ada ibundanya, ada ayahandanya, tapi kok enggak diampuni. Kenapa? Karena orang tua adalah pintu pengampunan yang sangat luas sekali. Maka yang tidak memasuki hanya orang gila dan dungu. Hawa nafsu memusuhi orang tuanya. Tidak sempat berbakti, celaka dan celaka di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Waman dzukirtu indahu, yang ketiga adalah waman, dan barang siapa dzukirtu, disebut namaku, nama Nabi maksudnya, indahu, di hadapannya, falam yusalli alaika, man dzukirta indahu, barang siapa disebut namamu wahai Muhammad, falam yusalli alaika, lalu tidak bersalat kepadamu wahai Muhammad. Ini malaikat Jibril. Famata, kemudian orang itu mati, fadakhalan nar,
maka dia masuk neraka. Fa'abadahullahu, semoga Allah mengutuk dia, menjauhkan daripada rahmat. Kul, katakan wahai Muhammad, amin, amin. Faqultu, maka aku menjawab amin. Nabi menjawab amin. Di amin Rasulullah, malaikat Jibril yang mendoa. 3. Masuk Ramadan tidak serius. Dengan orang tua enggak benar. Nama baginda Nabi disebut tidak berkerinduan untuk berselawat. Hati-hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Roha Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban fi Sahihi, At-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Baihaqi fi Syu'abi. Di sini coba, laqad bada'a Jibril alaihissalam bi syahr Ramadan. Malaikat Jibril memulai dengan bulan Ramadan dalam hal ini. Qabla birril walidain, sebelum berbakti pada orang tua. Sebelum bicara tentang sholawat. Padahal semuanya tahu begitu agungnya tentang berbakti pada orang tua dan begitu agungnya sholawat, tapi ternyata malaikat Jibril menyebut yang pertama adalah tentang Ramadan. Wa birrul walidaini, dan berbakti pada orang tua adalah min a'dhamil qurbati, termasuk paling agungnya beribadah, kurbat ibadah. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril memang birrul walidain agung, sholawat Nabi agung. Tapi bulan Ramadan adalah agungnya waktu, sehingga dengan bulan Ramadan yang agung ini bisa saja seorang hamba memasukkan birrul walidain dan juga memasukkan sholawat di malam di bulan Ramadan. Tapi dari mendahulukannya malaikat Jibril kepada bulan Ramadan ini menunjukkan tentang agungnya Ramadan. Dzakarahu, bahkan Nabi malaikat Jibril menyebutkan tentang Ramadan qabla sholati ala Nabi, sebelum masalah salawat kepada Nabi. Padahal wassalatu ala Nabi, padahal salawat ala Nabi itu min afdhalil qurbati, juga termasuk agungnya ibadah. La siyama fi Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi menunjukkan keagungan Ramadan. Wa thabata aidan fi sunnatin, dan juga disebutkan di dalam satu hadis, satu sunnah, anna Nabi, sungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW qala, beliau berkata, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang. Raghima anfun, rahima itu artinya telah nyungsep hidungnya ke tanah. Raghima menyungsep, nancep. Anfu apa? Menyungsep atau tersungkur. Anfu rajulin, hidungnya seorang laki-laki. Artinya begitu. Maksudnya apa? Tersungkur maksudnya kena tanah, kena debu itu. Masuk ke tanah. Berarti tempat yang paling tinggi disanjung tempat tanah. Maksudnya tersungkur, celaka. Celakalah orang dakhala alaihi Ramadan, telah masuk kepadanya bulan Ramadan. Tuman salakha, sampai keluar, sudah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qabla yughfar lahu, sebelum diampuni dosanya. Celaka orang yang masuk bulan Ramadan tidak bergegas mohon ampun, tidak meningkatkan ibadah, tidak menjauhi kemaksiatan sampai keluar Ramadan, maka dia tidak diampuni dosanya, maka terkutuklah dia. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayatkan Imam Tirmidzi. Wa makana kadzalika, tidaklah demikian kejadiannya illa li syarafi Ramadan wa fadlihi, kecuali karena agungnya Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan. Ini adanya yang demikian itu karena keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.